Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Pajabajali Akbar dari kelas FI-TKJC. Saya ingin mempresentasikan tentang kompetensi komunikasi data. Badan Standarisasi Dunia. ISO adalah badan pengaturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional masing-masing negara untuk mengukur kualitas organisasi tersebut. Tujuan standarisasi aturan media komunikasi: melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data hal-hal apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun yang diterima. ITU dan IEC. ITU adalah standar internasional di bidang telekomunikasi, baik itu telepon dan data, sejak tahun 1956 sampai 1993. ITU dikenal sebagai CCITT, Komite Konsultatif Internasional Telegraph of Telephone. Tugas ITU adalah membuat rekomendasi teknis tentang telepon, telegram, dan antarmuka komunikasi data lainnya. IEC adalah standarisasi untuk teknologi elektronik dan yang terkait dengannya. Lokasi kantor pusat IEC adalah di Jenewa, Swiss, sedangkan kantor perwakilannya berada di berbagai belahan dunia. ISO-I dan IEE. ISO atau disebut dengan ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu, pengetahuan, dan ekonomi. IEE adalah grup dari organisasi insinyur yang mengatur standarisasi dalam bidang teknologi informasi. Setiap standarisasi yang diciptakan memiliki kode tersendiri. Salah satunya standarisasi di jaringan wireless yang memiliki kode 802.1.11. ANSI dan ATS. ANSI adalah American National Standard Institute adalah organisasi nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar yang disetujui secara sukarela untuk produk, layanan, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. ATS Mendesain Standard High Speed Local Area Network atau disebut juga LAN, disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. CIE dan DISA. CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu, pengetahuan, dan seni dalam cahaya, pencahayaan, warna, dan visual effects serta teknologi citra. DISA standarnya yaitu Accredited Standard Committee atau ASC. DISA membantu seseorang maupun organisasi dalam meningkatkan proses bisnisnya, mengurangi biayanya, meningkatkan produktivitas, dan mengambil peluang serta kesempatan berbisnis. ECA dan EIA. ECA adalah mengelola standar dan teknologi Policy Council atau STPC, sebuah badan yang mengeksplorasi bagaimana melindungi teknologi yang berpotensial akan mempengaruhi segmen dari industri elektronik. EIA adalah merupakan standarisasi internasional struktur kabel untuk telekomunikasi. Kabel yang paling sering kita temui adalah jenis UTP, FTP. Banyak yang menganggap EIA hanyalah standar untuk kabel jenis Ethernet. Pada EIA lebih global untuk telekomunikasi, termasuk transfer voice suara. CMA dan LSI. CMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam CMAS Script, sebuah standar yang mengelola JavaScript. TSI, organisasi yang menciptakan standar
untuk informasi dan teknologi komunikasi, termasuk mobil, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. FCC dan IETP. FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi kesimpang siuran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat, baik telekomunikasi yang menggunakan radio, televisi, wifi, satelit, dan kabel. IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual atau organisasional yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. INCITS dan ITI. Organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi. ICT meliputi media penyimpanan, strong processing, transfer, display management, organisasi dan penyampaian kembali informasi. ITI sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu memberikan kesabaran dan dengan akses untuk hidup dalam hemat kesehatan, teknologi informasi, membantu melindungi informasi personal, memberikan wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi. TIA dan CEN atau Channel-Edge. TIA adalah standar dan teknologi departemen mengoperasionalkan 12 komite teknik, mengembangkan berbagai perlengkapan seperti radio swasta, menara seluler, terminal data, satelit, perlengkapan terminal, telepon, akses, stabilitas, peralatan VoIP, kabel terstruktur pusat data. CEN atau Channel-Edge, standar yang dikeluarkannya adalah standar EU yaitu EN dan EEA sebagaimana tercantum pada peraturan EU 1025 tahun 2012. CEN adalah organisasi standar publik yang memiliki misi mendorong ekonomi dalam perdagangan global, kesejahteraan warga dan lingkungan melalui infrastruktur efisien bagi pihak terkait, pengembangan, pemeliharaan, dan distribusi rangkaian standar dan spesifikasi yang koheren. 7 buah layar OSI. 1. Fisikal layar lapisan ke-1. Model OSI layar terakhir dan paling utama adalah fisikal layar. Fungsi A adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan. Data link layar lapisan kedua. Pada data link layar lapisan kedua, menentukan setiap bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow, kontrol, penyelamatan hardware atau perangkat keras. Network layer 3 atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer 3 adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi internet protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Transport layer lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nanti dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Session layer lapisan kelima merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Layer lapisan keenam adalah layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan diterima oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang terdapat oleh sebuah jaringan. Application layer atau lapisan ketujuh adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna
dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional sebuah jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.